Perkenalkan, nama saya Sigit Miorgiono dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan materi tentang mata kuliah basis data. Basis data atau sering disebut sebagai database dalam bahasa Inggris adalah kumpulan data yang terstruktur secara terorganisir dan tersimpan di komputer atau sistem komputer yang dapat diakses dan dikelola dengan bantuan perangkat lunak khusus. Dalam sebuah basis data, data-data ini disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyimpan, mengakses, mengelola, dan memperbarui informasi sesuai kebutuhan mereka. Arti dari basis data bisa lebih dipahami dengan mempertimbangkan konsep-konsep basis data. Pertama, ada lingkungan basis data. Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Kemudian ada arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika atau ANSI SPARC menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau level pandangan, kemudian ada level konseptual, dan yang terakhir ada level internal. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak yaitu DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Ada pula komponen DBMS. Pertama, file manager untuk mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Kemudian ada database manager untuk menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program, aplikasi, dan query yang diberikan ke sistem. Lanjut, ada query processor untuk menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. Lalu ada DML precompiler untuk mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. Dan yang terakhir ada DDL compiler untuk mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Kemudian ada fungsi DBMS. Pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur, dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Kemudian konstruksi data yang meliputi proses penyimpanan data dalam database yang pengendaliannya diatur oleh DBMS. Keamanan dan integritas data, menyediakan data dictionary. Kemudian ada bahasa yang digunakan DBMS yaitu data sublanguage, adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dan secara umum maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya.
Kemudian ada Data Definition Language atau DDL, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Selanjutnya ada Data Manipulation Language atau DML. Bahasa yang digunakan adalah untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Oke, ada Data Dictionary. Data Dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam database. Kemudian ada model data, adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Ada beberapa jenis model data. Ada model data file datar, model data hierarki, model data jaringan, model data relasional, model data keterhubungan entitas, dan juga model data berorientasi objek. Model data file datar memiliki kelebihan data flat terdiri lebih dari satu atau lebih file yang dapat dibaca yang secara normal berbentuk format file text. Informasi pada suatu flat file disimpan dengan filesnya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter. Kelemahan model data flat file adalah tidak menggunakan struktur data yang dengan mudah dapat direlasikan. Kemudian sulit untuk mengatur data secara efisien dan menjamin akurasi. Lokasi fisik files data dengan file harus diketahui. Program harus dikembangkan untuk mengatur data. Lanjut, ada model data hierarki. Adalah satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Arsitektur model data hierarki berdasarkan konsep hubungan parent atau child. Pada model data hierarki, suatu root table atau parent table pada struktur yang atas terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Kelebihan basis data hierarki dibandingkan flat file adalah data dapat dengan cepat diakses, retrieve, integritas data mudah dilakukan pengaturan. Kelemahan, pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data dan terjadi redundansi data. Kemudian ada model data jaringan. Kelebihan, data lebih cepat diakses. User dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel. Mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Kelemahan, struktur basis datanya tidak mudah untuk dilakukan modifikasi. Kemudian ada model data relasional. Model data relasional. Kelebihan, data sangat cepat diakses. Struktur basis data mudah dilakukan perubahan. Data lebih akurat. Telah dikembangkan struktur query language atau SQL. Kelemahan basis data relasional adalah user harus familiar dengan relasi antar table, user harus belajar SQL. Kemudian ada model data keterhubungan.
menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data. Relasi antar objek dilukiskan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Kemudian model data berorientasikan objek. Kelebihan, programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep objek dengan storage basis data relasional. Secara teoritis mudah untuk mengatur objek. Model data berorientasi objek lebih kompatibel dengan tools pemrograman berorientasi objek. Kelemahan basis data berorientasi objek adalah user harus memahami konsep berorientasi objek karena basis data berorientasi objek tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman tradisional. Sekian video dari saya. Terima kasih.